Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ardan Abdul Putra. Saya Cantika Spasti. Saya Astiana Nawajayanti. Saya Subari Wibowo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema teori perilaku produsen. Oke, sebelum mengetahui teori perilaku produsen, kita mengetahui dahulu teori produksi. Teori produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Dari segi konvensional, biasanya produksi dilihat dari 3 hal, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan apa saja barang dan jasa yang diproduksi. Cara pandang itu untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomi. Kemudian ada fungsi produksi. Fungsi produksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama guna bentuk, yang kedua guna jasa, yang ketiga guna tempat, dan yang keempat guna milik. Yang pertama guna bentuk. Yang dimaksud guna bentuk ini yaitu adalah proses produksi kegiatan yang mengubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut punya nilai ekonomis. Contohnya kayu yang diubah menjadi mebel. Dan yang kedua ada guna jasa. Guna jasa adalah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan jasa. Contohnya tukang becak, pangkas rambut, dan jasa lainnya. Yang ketiga guna tempat. Guna tempat adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan tempat di mana suatu barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Contohnya, pengangkutan pasir dari tempat yang pasirnya melimpah ke tempat di mana orang membutuhkan pasir tersebut. Yang keempat, guna milik. Guna milik adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu tertentu. Misalnya, pembelian beras yang dilakukan oleh Bulog pada musim panen dan dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada faktor produksi, ada 6, yaitu 1. Man atau tenaga kerja, yaitu adalah mengacu pada orang-orang yang bekerja untuk bisnis. 2. Money atau modal, yaitu dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis. 3. Material, yaitu mengacu pada bahan baku yang digunakan saat proses produksi. 4. Mesin atau mesin juga merupakan material namun tidak disebut material karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. 5. Metode atau metode adalah bagaimana produksi itu dilaksanakan. 6. Market atau pemasaran, yaitu produk mempunyai peranan yang sangat penting. Apabila barang yang diproduksi tidak laku di pasaran, proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja dan tindakan tidak dapat berlangsung. Selanjutnya adalah teori perilaku produsen, yaitu teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produknya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Selanjutnya yaitu perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Ada 4. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah seorang produsen harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang sedang atau akan dicapai. Perencanaan yang baik yaitu 1. Faktual dan realistik. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Kompresif. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Produsen harus dapat mengatur keseluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam perorganisasian,
Rencana dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana tujuan dan rencana yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pengarahan, yaitu langkah berikutnya yang dilakukan produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan. Agar rencana terwujud, produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Keempat adalah pengendalian, yaitu produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan produsen, salah satu tujuan adanya produsen dalam sektor ekonomi adalah untuk memproduksi barang atau jasa. Namun sebenarnya ada tujuan lain dari produsen, yaitu membuat atau mengubah serta meningkatkan nilai guna suatu produk agar bahan atau barang yang bisa digunakan. Perlu proses pembuatan atau perubahan nilai guna, contohnya pembuatan kendaraan yang dirangkai dari mesin. Contoh lainnya, kain diubah nilai gunanya menjadi pakaian agar bisa digunakan. Memberi pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Pelayanan ini bisa diperjualbelikan atau secara sukarela diberikan kepada masyarakat. Contohnya pelayanan jasa transportasi atau potong rambut. Yang kedua sama-sama memerlukan biaya. Contoh lainnya pelayanan jasa pembuatan SIM atau konsultasi pajak yang tidak perlu mengeluarkan biaya. Faktor produsen. 1. Faktor eksternal. Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya, seperti halnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos, menekan efisiensi, dan bersaing. 2. Faktor organisasi. Secara umum, anggota organisasi itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Di lain pihak, organisasi terhadap individu harus tetap berlaku etis, misalnya dalam masalah pengupahan jam kerja maksimum. 3. Faktor individu. Seorang yang memiliki filosofi moral dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berlaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari atau diperoleh dari hasil interaksi dengan teman, keluarga, dan kenalan. Contoh peran produsen. 1. Menghasilkan barang. Satu di antara hal yang merupakan peran produsen adalah sebagai penghasil barang bagi penjual ataupun konsumen. 2. Meningkatkan guna barang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan produsen dalam proses produksi bukan hanya sebagai penghasil barang, tetapi juga menambah nilai gunanya. Misalnya untuk meningkatkan nilai guna sebuah teh, seorang produsen bisa mengolah menjadi ragam produk minuman tren demi menambah taraf jualnya. 3. Mendapatkan laba. Fungsi produksi bagi produsen adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa adanya pasokan bahan baku dari produsen, tentu para pelaku usaha akan kesulitan membuat produk dan menghasilkan keuntungan. 4. Agen pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Satu di antara fungsi produsen adalah sebagai penggerak perekonomian rakyat. Hal ini karena untuk melakukan kegiatan produksi, produsen membutuhkan karyawan. Makin banyak karyawan yang dibutuhkan, maka lapangan kerja pun akan makin luas. Kurva produksi. Kurva produksi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau hasil produksi dalam suatu periode waktu tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap konstan. Kurva produksi memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi produksi yang dapat dicapai dengan mengubah jumlah input yang digunakan. Kurva ini sering digunakan dalam analisis ekonomi untuk memahami hubungan antara input dan output dalam skala yang berbeda. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada pertanyaan dari materi yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.